Baik, sanabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adikku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, hari ini hari Senin, setiap ba'da asar di hari Senin kita akan belajar bersama tentang akhlak, karena akhlak itu sangat penting sekali, ya. Al adab qoblal ilmu, beradab dulu, belajar akhlak dulu, baru belajar ilmu. Jangan sampai sudah pinter tapi sukanya ngerendahin orang lain, goblok-goblokin orang lain, ya. Kamu goblok, kamu itu bodoh. Itu bukan cerminan ahlul ilmu, bukan sifatnya ahlul ilmu seperti itu tuh. Yang namanya ahlul ilmu, meskipun ada yang di bawahnya atau orang lain itu tidak tahu, dia pasti akan menjaga perkataannya atau bahkan menyampaikan dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, akan disampaikan nasihat itu dengan hikmah, dengan baik, dengan bijaksana, enggak dengan marah-marah, enggak dengan kata-kata kasar, tidak mengandung katanya itu merendahkan orang tersebut, tidak memalukan orang tersebut, menjadinya malu, tidak seperti itu, ya. Itu ahli ilmu yang beneran, yang punya adab. Tapi kalau ahlul ilmu yang nggak punya adab, hanya sekedar pinter otaknya saja, banyak ilmunya saja, ya adabnya pun lebih baik orang yang awam, orang yang tidak punya ilmu atau ilmunya pas-pasan, tapi dia tahu sopan santun, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana bergaul dengan sesama, bagaimana menyayangi yang di bawah umurnya. Nah, itu perlu kita pelajari, tidak hanya memperbanyak ilmu hafalan, tapi juga adab perlu diperhatikan, terutama kepada kedua orang tua. Nah, antum di pesantren sini, orang tua kalian adalah para ustadz, para musyrif. Itu orang tua kita di sini. Kenapa? Karena orang tua antum sudah menitipkan, sudah menyerahkan amanahnya kepada para asatid dan musyrif atau segenap pengurus di pesantren tersebut. Kalau kita tidak nurut, kalau kita tidak hormat kepada pengurus itu, berarti secara otomatis kita pun tidak nurut sama kedua orang tua kita. Jadi ikhwan, adab ini sangat penting sekali. Adab sangat penting. Makanya Rasulullah SAW pun diutus untuk memperbaiki adab dan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ya. Telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswah, suri tauladan, contoh yang baik. Maka lihatlah Rasulullah SAW bagaimana akhlak Rasulullah yang mana diceritakan oleh istrinya yang paling mengetahui sehari-hari bersama Rasulullah. Nah, kalau antum pengen mengetahui akhlaknya seseorang, tanya orang yang hidup bersamanya. Kalau antum semua nih, Ustaz tanya ya sama orang tua antum nih. Gimana Hafid ya, gimana Ilham, gimana Alif. Ya Ustaz akan tanya sama orang tuanya, karena orang tua tahu betul anaknya itu. Ya. Nah, kalau sudah dewasa, sudah menikah, kemudian dia hidupnya pisah dengan orang tuanya, yang mengetahui adalah istrinya. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabatnya kepada istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Karena dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Al-Quran yang antum hafal itu mengandung pesan, ya, dan juga mengandung larangan. Pesan artinya perintah. Perintah buat apa? Ya, di situ banyak perintah-perintah kebaikan. Di sana juga banyak larangan-larangan tentang keburukan yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan diutusnya Rasulullah SAW itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi inilah yang harus antum pikirkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus mengevaluasi diri. Kalau ada teman kita yang menegur kita, atau dari musyrif, dari para ustadz, itu menegur itu bukan atas dasar kebencian. Itu sebenarnya perhatian pada kita agar kita menjadi baik. Keluar di sini kita tidak hanya ilmunya yang banyak, tetapi akhlak kita pun baik. Syukur-syukur tadi sempurna, ya, menyempurnakan akhlak, liyutammima makarimal akhlak. Jadi sangat penting perhatian kita terhadap akhlak. Maka akhlak ini perlu dipelajari terus. Perlu kita bersabar dan berlatih untuk menerapkan akhlak-akhlak terpuji. Memang mungkin agak berat, tapi dengan seiring berjalan kita berusaha dan kita mencoba lagi, insya Allah akhlak yang terpuji itu bisa dimiliki oleh kita. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau orang pengen belajar, ya terus belajar, jangan pernah menyerah. Belajar lagi. Jangan baru sekali kemudian menyerah, ya. Apalagi usia itu masih muda, masih kecil-kecil, maka terus belajar, jangan sekali nggak bisa kemudian menyerah. Innamal ilmu bitta'allum. Terus kalau pengen pinter tuh ya belajar. Karena namanya orang itu terlahir
tidak langsung pinter. Laisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada orang yang terlahir di muka bumi ini langsung pinter. Jadi butuh belajar. Belajar itu dari mana saja, mungkin dari teman kita bisa ya, mungkin dari orang yang di bawah kita atau orang yang di atas kita. Nah, terus belajar dan jangan pernah merasa cukup untuk belajar. Ya. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahad, dari buayan hingga ke liang lahat. Kapan Ustaz saya selesai belajarnya? Ya kalau antum sudah masuk ke kuburan baru silakan sudah istirahat ya. Tapi kalau kita masih ada di dunia, maka terus belajar dan belajar. Jangan merasa kita sudah cukup. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit ya. Maka di atas orang pinter ada orang pinter. Jangan sepinter apapun kita lah. Mau antum mungkin yang merasa paling pinter, di atas kita ada orang yang paling pinter. Pasti ada orang yang mengungguli kita. Maka jangan pernah sombong. Jangan pernah takabur. Oh, saya paling pinter di pesantren. Mungkin di pesantren ini saja. Kalau antum keluar dari pesantren ini, oh ternyata ada orang yang lebih pintar daripada saya. Ya, makanya nggak boleh takabur, sombong gitu ya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Nah, kesabaran, adab itu ya tadi perlu latihan. Orang tidak instan tiba-tiba dia menjadi orang yang sabar. Minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar dengan sekali, dua kali. Mungkin prosesnya panjang. Pertama mungkin dia tidak sabar ketika diganggu temannya, pengennya balas langsung ya. Jadi coba, ini meskipun awalnya berat dicoba. Kalau ada orang yang ganggu kita, kita coba untuk meredam amarah kita. Kita coba untuk tidak membalas. Meskipun awalnya berat, terus dicoba. Nah, ini lama-kelamaan akan mudah. Dan itu sudah menjadi akhlak kepribadian kita. Ya, begitu pula akhlak yang terpuji juga butuh latihan, terus latihan. Ya. Gimana berakhlak kepada para ustadz, gimana berakhlak kepada sesama teman di kamar, ya. Sama para musyrif, khususnya sama orang tua, ya. Kita harus mempunyai akhlak yang baik. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna. Ya azam apa? Laisa minna. Kalau laisa minna itu bukan golongan kita. Ya, berarti kalau orang itu tidak memiliki sifat ini atau akhlak ini, berarti dia bukan umatnya Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wala ya'rif qadra kabirana. Bukanlah seseorang dari kita, yaitu bukan dari umat Nabi Muhammad, orang yang tidak menyayangi yang muda, yang kecil. Kelas 7, kelas 8, kan ada tingkatan-tingkatan tuh. Nah, yang gede atau kakak kelas, kakak tingkatnya harus menyayangi adik-adiknya. Antum punya adik di rumah, harus menyayangi adiknya. Menyayangi itu bukan diartikan seperti orang tua kita, ayah menyayangi ibu, bukan seperti itu. Nah, ya kita tidak ada rasa dendam, kita sayang sama mereka sebagaimana kita menyayangi adik kita, tidak mengganggu, itu adalah sayang, bentuk sayang. Tidak menzolimi, itu adalah sayang itu.
Karena kebanyakan mentang-mentang kakak kelas atau mentang-mentang dia besar mengganggu yang lebih muda atau mengancam atau ya menindas, ya ini bukan golongan kita. Wala ya'rif haqqa kabirona, dan dia tidak juga mengetahui hak orang yang di atas kita. Hak orang yang di atas kita itu harus kita hormati. Antum, orang di atas itu siapa? Ada kakak antum, ada orang tua antum, ya hormati mereka. Haknya itu untuk dihormati. Ya, di sini yang kelas 7 ya harus hormat sama kelasnya kelas 8. Kelas 8 ada kelas 9, kelas 9 ada kelas 10, kelas 10 ada kelas 11. Itu saling menghormati. Ya, tahu haknya, hak kakak kelasnya untuk dihormati, ya. Jangan kita sebagai adik kelas tidak hormat, berkata kasar, ya, berperilaku buruk. Nah, ini berarti kita tidak punya akhlak yang baik. Ya, dapat dipahami ya. Penting, akhlak itu penting. Kenapa kita tidak senang melihat orang pintar tapi kata-katanya kasar, perbuatannya kasar, padahal dia pintar? Ya karena akhlaknya yang tidak baik. Nah, antum pun tidak mau kan seperti itu. Antum sudah pintar-pintar, sudah hafal Quran, kemudian dapat sanad, insya Allah, ya. Nanti kayak Ustadz Dio kemarin tuh, tapi akhlaknya buruk, ngomongnya nggak dijaga, perbuatannya kasar, ya eman-eman ini ya. Tapi kalau kita lihat orangnya baik seperti ya Ustadz antum, ya, dan ya tadi seperti yang Ustadz sebutkan, Ustadz Dio, kan antum bisa lihat tuh bagaimana akhlak hamalatul Quran yang sebenarnya, ya. Beliau nyuruh antum, beliau ngajar antum kan dengan penuh kasih sayang, nggak marah-marah. Contoh siapa? Davi, kamu baca, kan nggak seperti itu Ustadz Dio kan. Pelan, coba baca, coba ini namanya siapa, dibaca. Nah, itu harus berilmu, juga harus punya akhlak yang baik. Baik ikhwan, kita coba lanjutkan pembahasan pada kitab At-Tibyan, ya, fi syarah akhlak hamalatil Quran. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas beberapa akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Siapa yang mau menyebutkan diantaranya yang kemarin dibahas itu? Ada yang masih ingat? Ada yang mau nyebutin? Siapa angkat tangan? Ada? Siapa yang berani angkat tangan? Azam. Terus gini-gini. Oh, gitu. Ada yang mau angkat tangan? Masih ingat nggak apa yang kemarin disampaikan? Akhlak yang harus dimiliki oleh para penghafal Al-Quran. Apa saja kemarin itu? Man yatadzakkar falyarfa' yadahu. Siapa yang ingat? Angkat tangannya.
Ya, Nobel, apa Nobel? Sedikit tertawa. Jangan banyak tertawa ya. Antum itu pengen ngapal Quran, bukan pengen ngelawak. Ya. Kalau antum di sini sama orang tuanya tujuannya, Ustaz, tolong deh nitip si fulan nih, nitip anak saya, jadikan pelawak. Ya salah masuk. Di sini bukan apa tempat seni gitu, bukan. Maka jangan banyak tertawa. Tertawa secukupnya saja. Secukupnya, dan kalau hal itu benar gitu. Jangan suatu kemungkaran kita ikut menertawakan, atau ada unsur kebohongan kita juga ikut menertawakan. Ini sama saja kita ikut andil dalam kemungkaran, senang dalam kebohongan dan kemungkaran tersebut. Kemudian akhlak yang harus dimiliki oleh penghafal Al-Quran, wa yasqut an haqiqatin ma fihi bi ilmin. Nah, dia itu harus menahan ucapan ya, berdasarkan ilmu. Jadi ngomongnya berdasarkan ilmu, tidak ngomongnya juga harus berdasarkan ilmu. Jangan tiba-tiba dia diem nggak ngomong-ngomong, ternyata sariawan ya. Tapi kenapa dia itu berdiam? Ya harus ada alasan, harus didasari ilmu. Didasari ilmu bagaimana? Ya daripada saya menggibahi teman saya, lebih baik saya diam. Nah berarti diamnya itu berdasarkan ilmu, bukan diamnya karena marah, atau diamnya karena nggak dikasih uang jajan oleh orang tua antum. Kasih uang jajan semua ya kemarin ya. Kan hari Ahad kan kemarin udah pada dijenguk ya sih. Hah? Belum. Ya kalau belum nanti minta minggu depan nanti. Jadi yaskutnya itu, diamnya itu harus berdasarkan ilmu. Bukan kamu kenapa diam? Itu saya benci sama fulan. Nah ini diam yang nggak bagus begini nih. Kenapa kamu diam? Saya lagi malas aja. Kenapa kamu diam? Saya lagi bosen, lagi bete ya, atau lagi futur. Kita diam itu harus berdasarkan ilmu. Kenapa kamu diam? Ya berdasarkan ilmu, berdasarkan saya diam karena saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah baik, aw liyasmut atau diam. Nah diamnya itu berarti atas dasar ilmu. Daripada saya nggak bisa ngomong baik, maka saya memperbanyak diam dan berkata secukupnya saja. Jangan diam terus, ditanyain sama ustadz, sudah juz berapa? Diam. Auliyasmut katanya. Nah ini diamnya salah yang begini, Pak. Ini juga diam yang salah yang begini itu. Nanti ditanyain kayak tadi Ustaz nanya sama antum, antum diam semua kan? Ada yang inget nggak materi kemarin? Diam semua. Nah ini diamnya juga salah, bukan diam karena ilmu. Ya, diam karena ilmu tuh ya di pengajian atau di kajian kita diam, menyimak, memperhatikan. Nah berarti dia itu diam karena ilmu itu. Oh saya pengen menyimak nih, karena saya mendengar hadis kalau seandainya waktu kita diberikan sepenuhnya untuk menuntut ilmu hanya ngasih sebagian saja gitu.
Apalagi saya tidak menyimak dengan baik, maka saya harus diam, sudah konsentrasi. Ngobrol sama teman nanti ada waktunya. Toh kajian cuma sepekan sekali, kemudian juga cuma sebentar. Saya mau fokus dengerin dulu. Nah itu diamnya karena ilmu, bukan diam tanpa alasan atau mendiamkan sesuatu yang hak. Kenapa kamu ada teman kamu yang menggibahi atau mengambil barang orang lain, kamu diam saja? Nah ini diamnya juga salah. Diam tidak berdasarkan ilmu. Diam dengan ilmu itu tadi harus berdasarkan perintah dari Allah dan Rasulnya. Daripada saya ngobrol saya lebih baik diam berzikir. Nah itu diamnya karena ilmu. Kemudian qad ja'ala al-Qur'an was sunnah wal fiqh dalilahu ila kulli khuluqin hasanin jamilin, dan menjadikan Al-Qur'an, sunnah, fikih sebagai petunjuk atau pedoman akhlak baiknya, akhlak yang bagus. Ini pedomannya apa? Tadi kembali ke Al-Quran, sunnah, fikih, ya. Karena sumber-sumber ini menunjukkan kita kepada akhlak yang terpuji. Coba antum sebutkanlah dalam Al-Quran, dalam sunnah, atau dalam ilmu-ilmu agama lainnya, perintah yang menyuruh pada kebatilan. Sebutkan, ada tidak? Suruh menzolimi teman atau suruh ngambil barang orang lain, ada nggak perintahnya? Nggak ada. Al-Quran, sunnah menunjukkan kepada jalan yang lurus, ya. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, insyaallah akhlak kita pun menjadi baik, menjadi bagus. Karena perintah-perintahnya itu selalu mengandung kebaikan. Hafizun li jami'i jawarihi amma nuhiya anhu. Menghafal Al-Quran harus menjaga seluruh anggota badannya dari apa yang dilarang. Ya, menjaga anggota badannya dari sesuatu yang dilarang. Ya, anggota badan kita banyak nih. Ada mulut, ada mata, ya, ada telinga, ada tangan, ada kaki, dan terutama sesuatu yang tidak kita lihat apa? Hati. Ini harus menjaga hati kita. Innama fil jasadi mudghah. Dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ini juga anggota badan kita yang perlu dijaga nih, hati nih. Karena dia akan menggerakkan anggota lainnya, menggerakkan tangan kita, menggerakkan mulut kita, menggerakkan mata kita, menggerakkan telinga kita. Awalnya sumbernya dari hati. Kalau hatinya rusak, nanti telinganya juga dengerin yang buruk-buruk saja. Karena diperintahkan gitu. Udahlah, nggak usah dengerin kajian sih bikin ngantuk. Dengerin cerita temen aja itu enak gitu kan itu. Ya nggak ada apa, ya kan? Udahlah, nggak usah hadirin kajian, nanti kakinya pun males ngadirin kajian. Enak juga main bola kan, enak juga lari-lari, enak juga jalan-jalan, ya. Nah kalau hatinya rusak, anggota badan kita pun akan digerakkan kepada hal-hal yang rusak.
Maka dijaga hatinya, dijaga terus, dan terus berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Sering diulang-ulang nih, karena hati kita tuh sering bolak-balik ya. Kadang saat ini iman kita kuat, semangat kita kuat, kadang baru beberapa jam turun lagi. Maka harus berdoa, sering berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengistiqomahkan hati kita untuk ketaatan. Maka penghafal Al-Qur'an ya, antum harus menjaga seluruh anggota badan kita. Nah, ini akan membantu proses menghafal kita dan kekuatan hafalan kita. In masya bi ilmin, kalau dia berjalan, berjalannya itu dengan ilmu, ya, berjalannya pakai ilmu. Bagaimana sih berjalannya penghafal Al-Quran? Seorang menghafal Al-Quran berjalan bagaimana? Apakah dia harus petang-tang, peteng-teng itu kayak preman ya? Kayak orang pengen ngajak duel? In masya bi ilmin, dia harus tadi berjalan dengan berjalan ilmu, berjalan pakai ilmu, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat jalannya. Nanti kalau jalannya lambat nanti kayak bekecot ya, bekicot ya. Disuruh datang tepat waktu di kajian atau di saat masuk kelas, tapi dia jalannya pelan, santai. Kan in masya bi ilmin, Ustaz. Kan jalannya harus pakai ilmu. Ya bukan seperti itu. At-tawassut, pertengahan ya. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Ya sedang saja. Ya, dan ini juga diperintahkan ketika kita menghadiri sholat. Sholat itu kalau mau menghadiri sholat, meskipun sholat sudah ditegakkan, ya kita jalan dengan tenang, jangan tergesa-gesa, tapi juga tidak juga berlambat-lambat ya. Tenang, sebiasa kita berjalan. Wa in qa'ada bi ilmin. Nah, kalau dia duduk menghafal Al-Quran juga duduknya itu harus didasari ilmu. Duduk di hadapan orang tua seperti apa, duduk di majelis ilmu seperti apa. Jangan duduk di majelis ilmu kayak duduk di warteg. Ini enggak, tanpa ilmu kalau begini nih. Duduk di depan orang tua, duduknya kayak orang nongkrong di jalanan. In qa'ada bi ilmin. Malaikat Jibril saja datang ke Nabi menuntut ilmu itu duduknya sopan ya, menempelkan fa'asnada rukbataihi ya, menempelkan kedua lututnya, ditempelkan ke Nabi. Duduknya tidak seperti orang yang sedang makan di warteg ya, tidak seperti itu. Antum menghafal Al-Quran juga duduk diperhatikan. Ketika ya sesama teman kita juga duduk diperhatikan. Aurat, hati-hati ketika duduk ya. Juga diperhatikan, jangan sampai tersingkap. Nah, itu namanya qa'ada bi ilmin, duduknya didasari dengan ilmu. Masya Allah ya, penghafal Quran tuh sampai duduk saja diperhatikan. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Masya Allah, orang akan takjub dengan kita dan orang akan respect, orang akan menghormati kita. Ya, kenapa? Karena kitanya menghormati diri kita sendiri. Cara duduknya baik, ya, jalannya baik. Tapi kalau antum jalannya petang-tang, peteng-teng, membusungkan dada, setiap orang yang melihat kayaknya pengen apa? Pengen apa? Pengen nyalamin ya. Salaman, pengen salaman itu. Jangan dipukul, tapi salamin aja. Nah, itu kan nggak baik gitu.
Yajtahid liyaslaman nas min lisanihi wa yadihi. Dia berusaha terus maksimal mungkin untuk menjaga lisannya dan tangannya. Jangan sampai menyakiti saudaranya. Nah, ini penghafal Al-Quran juga harus memiliki ini nih. Jadi berusaha semaksimal mungkin jaga nih lisan kita, tangan kita untuk tidak menyakiti saudara kita. Nih, lisan itu meskipun lunak, ini lebih dahsyat daripada jarum ya. Ya. Pepatah Arab mengatakan al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Perkataan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Masya Allah. Jadi hati-hati, ihfad lisanak, jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti saudara kita. Gimana? Coba jarum kira-kira kalau kita tusukkan ke dinding, ke tembok, bisa menembus nggak jarum ini? Enggak ya. Atau ke kayu nggak menembus ya. Atau ke benda-benda padat nggak bisa menembus. Tapi perkataan ini bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Apalagi sekarang di dunia medsos, ya, yang ngomongnya di mana tapi bisa nyebar ke mana-mana. Akhirnya kan efeknya ini, masya Allah, bisa menembus apapun. Ya, maka sekali lagi kita harus menjaga lisan kita. Apalagi penghafal Al-Quran sudah benar-benar menghafal kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, tapi ternyata di sisi lain dia lisannya berkata kotor, berkata buruk, berkata faksha, keji ya. Maka jangan dicampur. Nah, jaga lisan kita dan tangan kita. Tangan kita juga. Antum latihan TD itu bukan untuk saling menzolimi, bukan untuk adu kekuatan, tapi latihan tarung derajat, latihan silat itu untuk menjaga kita, penjagaan diri, atau bahkan membantu orang yang lemah kalau ada yang dizolimi. Itu tujuannya, itu bukan untuk mencari musuh ya. Tangan ini harus dijaga, jangan sampai digunakan untuk menyakiti saudara kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ya orang yang mampu menjaga muslim yang lainnya dari lisan dan tangannya. Alhamdulillah, kita itu udah dikasih lisan, bisa ngomong, dikasih tangan, bisa beraktivitas, bisa makan, bisa menulis, bisa apa, kalau antum suka main basket bisa main basket, main bola, yang hobinya jadi kiper bisa nangkap bola. Ini harus disyukuri, jangan digunakan untuk kebatilan ya. Ada orang-orang di sana yang nggak bisa ngomong, mungkin mereka berharap pengen seperti kita untuk bisa ngomong. Ternyata kita yang dikasih nikmat ini, lisan kita gunakan untuk menyakiti orang lain terus. Ya sudah, nanti nikmatnya dicabut gimana antum nanti jadi bisu? Nggak enak kan? Nanti kalau tangannya dikasih nikmat ternyata buat zolimin orang saja, buat ngambil barang orang lain, milik orang lain, buat mencuri, buat zolimin orang, buat nganiaya orang, udah nanti dicabut aja, dipotong. Nah kalau seperti ini nikmatnya dicabut seperti nanti bagaimana gitu? Nggak enak. Maka jaga nikmat Allah ini, gunakan sebaik-baiknya untuk
kebaikan ya, jangan menzolimi saudara kita. La yajhal fa in juhila alaihi halim. Jangan berbuat kebodohan, artinya berbuat kebodohan sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Tadi mengganggu ketenangan orang ya, mengganggu saudaranya yang sedang istirahat. Nah, ini perbuatan jahil, perbuatan bodoh gitu, yang tidak pantas dimiliki oleh penghafal Al-Quran. La yajhal, tidak menghormati kakak kelasnya. Nah, ini adalah perbuatan bodoh. Apalagi tidak menghormati orang yang mengajarkan ilmunya. Ustadznya nggak dihormati. Hormat itu bukan hormat gini ya, tapi kita berikan haknya ustadznya ya, nurut sebagaimana kita menghormati orang tua. Kalau bicara jangan lebih keras daripada ustadz kita. Kalau ustadznya suaranya kecil dan antumnya suaranya besar, mungkin kan suara orang kan beda-beda nih. Nah, kalau antumnya suaranya gede, volumenya dikecilin juga, terus diusahakan kecilin. Tuh sampai segitu para sahabat dulu tuh. Mereka nggak mau suaranya itu di atas, volumenya di atas suara Nabi ya. Nah, kalian pun berusaha lah kepada orang tua kita, pada asatid. Kalau ustadznya suaranya lemah lembut atau pelan, antum diusahakan kalau suaranya kita keras, coba volumenya dikurangi ya. La yajhal, jangan berbuat perbuatan yang ini dilakukan oleh orang bodoh ya. Fa in juhila alaihi halima. Nah, kalau kita dizolimi, kalau kita disakiti, ya halim, bersabar tadi. Jangan sampai membalas ya. Contoh nih, Ustaz berikan contoh nih. Antum menghafal Al-Quran dengan mungkin orang yang tidak menghafal Al-Quran, atau anak-anak yang sukanya nongkrong di jalanan lampu merah. Nah, ketika mereka menzolimi antum, mereka berbuat usil terhadap antum, kemudian antum balas, orang yang melihat nanti nggak bisa membedakan mana nih antara anak jalanan dengan penghafal Al-Quran nih, karena sama-sama suaranya saling keras-kerasan. Kemudian kalau diajak berantem, dia juga membalas. Ini nanti nggak bisa membedakan. Tapi kalau kitanya diam, kita ya berakhlaklah sebagai para penghafal Al-Quran, nanti ketahuan, oh ini nih menghafal Al-Quran nih, ini akhlaknya yang baik nih, ini terpuji nih. Jadi kalau kita ikut ngeladenin orang yang seperti ini, ya kita nanti akan sama-sama, kita tidak ada nilainya nantinya, sama saja, percuma kita sudah lama-lama belajar ya, akhirnya hancur dengan perbuatan tersebut. Wala yadlim fa in dzulima afa, dan tidak boleh menzolimi. Penghafal Al-Quran tidak boleh menzolimi, tidak boleh berbuat zolim kepada teman kamarnya, teman kelasnya, atau sesama temannya di pesantren, atau kepada orang lain. Wala yadlim, jangan berbuat zolim. Makna zolim ini sangat luas sekali ya. Pokoknya yang merugikan saudara kita, merugikan teman kita, yaitu zolim. Bahkan bisa saja zolim itu artinya wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kayak tadi Ustaz tanya, kemana nih yang lain? Tidur Ustaz. Nah, ini berarti zolim.
karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktu asar nggak boleh tidur. Maka kalau orang yang berbuat ini berarti dia mendolimi dirinya sendiri, bukan hanya mendolimi orang lain, dolimi. Atau ketika harus pergi ke halaqah, pergi ke kelas, kemudian dia terlambat, ini juga meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, zolim berarti. Ya. Yang harusnya tepat waktu, dia malah terlambat, ini berarti telah berbuat zolim. Nah, bahkan Ustaz sering dapat laporan, ya, tidak buang sampah pada tempatnya. Nah, ini sama. Ya. Jadi tidak membuang sampah pada tempatnya, ini juga perbuatan zolim karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Ya, Ustaz sering masih lihat orang-orang di sini ada botol, kok bisa ada botol minuman di masjid gitu loh. Ini yang minumnya kan harusnya bertanggung jawab, minum habis itu udah selesai, udah habis, ya dibuang di tong sampah karena sampah itu tempatnya di mana? Di mana ayo? Sampah tempatnya di mana? Di masjid, di kamar, di halaman asal buang aja gitu. Di ranjang itu atau di lemari. Taruh di tong sampah, masukkanlah ke tong sampah itu ya. Nah, itu harus dimiliki nih. Setiap kita harus punya yang akhlak yang seperti ini. Jadi berbuat dolim itu tidak hanya pada orang lain, pada diri sendiri pun kadang-kadang kita bisa berbuat dolim kayak tadi ya. Tidak tidur pada waktunya, tidak tepat waktu, buang sampah sembarangan. Nah, berarti kita dolim. Dolim itu lawannya adil. Al-adlu definisinya wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya halaqah, waktu kajiannya menyimak dengan baik ya. Karena antum ini utusan dari orang tua antum ya, dari daerah-daerah antum akan kembali untuk menyebarkan ilmu, antum akan menyampaikan ilmu yang mulia ini kepada orang lain ya. Kalau pas kajiannya ngantuk, kalau pas kajiannya ngobrol terus, nanti apa yang mau disampaikan kalau kita kembali ke rumah kita? Antum tidak selamanya hidup di pesantren, kecuali kalau ada yang mau mewakafkan dirinya di pesantren Sabilul Quran. Ada yang mau mewakafkan dirinya? Barangkali Ustaz, saya pengen wakaf diri saya buat Sabilul Quran, hidup dan mati saya di Sabilul Quran. Silakan konfirmasi ke Ustaz ya. Ustaz bangga sama kalian ya. Wakafkan diri. Wakaf itu bukan hanya benda saja. Diri kita wakafin buat pesantren juga boleh ya. Artinya kita siap berjuang di pesantren ya. Wakaf diri. Nanti kalau ada yang mau daftar wakaf diri, datangin Ustaz ya. Oke. Jadi itu harus adil ya. Wala yabghi fa in bughiya alaihi sabar. Ya, tidak berbuat aniaya. Kalau dia dianiaya, ya dia harus sabar tadi. Ya, jangan jadi orang tuh jangan temperamen. Wal kadhiminal ghaidha, itu orang-orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan manusia. Emang berat nih, yang ini berat. Tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi yang berat-berat ini akan dicintai oleh Allah. Antum pengen dicintai oleh Allah atau pengen cuman dicintai oleh ustadz-ustadz saja gitu? Masih mending kita dicintai Allah daripada manusia seluruhnya. Udahlah, cukup cinta Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta manusia tidak kita harapkan.
Tapi pun kalau mereka mencintai kita ini bonus ya. Allah mencintai kita, makhluknya juga mencintai kita. Nah, hidup ini akan enak gitu. Ya, jadi harus bisa meredam amarah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Apalagi kalau dia mampu sebenarnya membalasnya. Wah, ini benar-benar istimewa nih. Dia mampu meredam amarahnya padahal dia itu sebenarnya mampu. Contoh adik kelas sama kelas mungkin. Nih adik kelasnya bikin marah kakak kelasnya. Kakak kelas kan besar. Kemudian dia juga tingkatannya lebih tinggi daripada kelas. Tapi dengan kemampuannya tersebut dia mampu meredam amarahnya. Oh, dimaklumilah, dia mungkin masih baru di sini. Dia tidak tahu tata tertib, dia tidak tahu sopan santun. Nah, kita arahkan, ini namanya wal kadhiminal ghaidha. Apalagi nanti antum kalau jadi pimpinan ya, jadi pejabat, jadi ya yang punya kekuasaan, antum mampu. Tapi antum bisa meredam amarahnya kepada bawahan antum. Nah, ini bagus ya. Bahkan memaafkan, wah ini sudah akhlaknya sangat terpuji sekali. Mutawadhi'un fi nafsihi, dia tawadhu, penuh dengan kerendahan, rendah diri tadi ya. Jangan takabur, harus tawadhu. Kita harus punya sifat tawadhu kepada siapa saja, baik kepada orang yang di bawah kita, ilmunya, usianya, kita harus mempunyai sifat tawadhu. Idza qila lahul haqq qabilahu, apabila dikatakan kepadanya kebenaran, ya antum harus terima. Kalau ada yang mengingatkan kita ya, dan itu benar, maka kita harus menerimanya, meskipun mungkin itu datang dari orang yang lebih muda dari kita atau dari adik kelas kita. Kita harus menerima nasihat itu, perkataan tersebut. Kalau perkataan itu benar, ya, jangan sampai kamu masih muda, masih bau kencur ya, berani-beraninya ngomong sama saya ini sudah belajar kesana kemari. Jangan gitu. Kita harus punya sifat tawadhu ya. Yatlubur rif'a minallahi azza wa jalla la minal makhluk. Cukuplah kita minta kemuliaan itu dari Allah. Minta kemuliaan, kedudukan yang tinggi itu cukup dari Allah. Kalau kedudukan dari manusia itu, semua yang memiliki kedudukan nantinya hilang. Ya, Fir'aun tuh punya kedudukan tuh, ya enggak? Punya kekuasaan. Sekarang mana kekuasaannya? Hilang. Raja Ad, Raja Samud dulu, raja-raja dahulu, mereka punya kekuasaan. Romawi, Persia, hilang semua. Maka kita harus mencari kemuliaan, kedudukan yang tinggi hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kedudukan ini tidak akan pernah hilang. Lihat Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka tinggi meskipun sudah meninggal, tapi tetap mulia. Al-Imam Al-Arba, imam-imam yang 4, mereka meminta kedudukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka namanya tetap mulia. Dan orang-orang yang semisal mereka, Abu Bakar, Umar, ya, itu minta kedudukan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari makhluk. Kalau dari makhluk mah suatu saat nanti akan digantikan oleh orang lain.
Makitun lil kibri khaifun ala nafsihi minhu. Nah, kita harus benci ya terhadap dosa-dosa besar, makitun lil kibr. Jangan senang terhadap dosa-dosa besar ya. Khaifun ala nafsihi minhu. Dia takut dirinya itu tertimpa dari dosa-dosa besar tersebut ya. Karena dosa besar ini ya sangat bahaya, apalagi kesyirikan. Dosa besar itu ya bisa menghantarkan pelakunya ke dalam neraka, api neraka. Bahkan kalau tidak tobat-tobat, tidak sadar-sadar dari dosa tersebut, bisa kekal di dalam neraka. Jadi kita sebagai penghafal Al-Quran berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa besar ya. Dan juga dosa kecil ya. Karena kalau kita meremehkan dosa kecil, sedikit demi sedikit dosa itu dilakukan, juga nanti akan menjadi besar. Sesuatu yang sedikit kalau terus menerus dilakukan ya nantinya juga jadi besar ya. Nah, kita berusaha sebagai penghafal Quran membentengi dari dosa besar dan dosa kecil ini. Baik, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, ini nih, diem yang tidak diperbolehkan kalau bertanya tentang ilmu ya. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu kunci dari ilmu. Jadi kalau ada masih yang samar, ada yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan, antum tanyakan pada siapapun. Tidak boleh ada rasa malu di sini. Ya. Apa? Yang jelas. Hah? Nah, ini nih, nggak boleh malu dalam menuntut ilmu. Kalau antum masih malu menuntut ilmu, nggak akan dapat ilmunya. Nah, apalagi dalam praktek bahasa. Ya. Dalam praktek bahasa Arab atau Inggris atau harus hilangkan rasa malu itu. Jangan takut salah, jangan takut ditertawain, jangan ya takut nantinya yang lain pada ketawa dengan bahasa saya. Jangan. Karena lan yanalal ilm, tidak akan pernah dapat ilmu. Al mustahyi wal mutakabbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Sebenarnya dia mau bertanya tapi malu, ya akhirnya tidak pernah mendapatkan jawaban selama-lamanya kalau dia tidak pernah bertanya. Sebenarnya dia tidak tahu jalan tapi dia tidak mau bertanya, ya sudah, akan tersesat nanti. Mungkin muter-muter dulu ya. Tapi kalau bertanya enak, kita langsung ketemu jawabannya. Kemudian orang yang sombong tadi, orang yang sombong juga tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Karena kalau ada orang yang menyampaikan, ada orang yang ngasih tahu, dia tolak dulu, belum didengerin, baru tolak. Saya nggak mau. Nah, itu sombong gitu. Ilmu belum nyampe sudah, saya nggak mau. Itu namanya sombong. Atau bahkan sudah didengarkan tapi dalam dirinya, ini apa ini? Sudah sering disampaikan, ini mah diulang-ulang, ini mah udah hafal. Nah, ini juga sombong. Padahal ilmu itu meskipun materi itu diulang-ulang ya, insya Allah kalau kita perhatikan dengan baik, kita akan mendapatkan faidah yang baru
kita akan mendapatkan ilmu baru gitu. Ya. Karena namanya ilmu itu terus berkembang. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Terus ilmu nggak ada habisnya. Seandainya tadi lautan digunakan untuk tinta menulis itu nggak akan habisnya, nggak akan habis ilmu untuk ditulis ya. Karena saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita cukupkan dan silakan melanjutkan kembali kegiatan di sore hari di hari Senin. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang menyinggung. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.